Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan ada 10 orang yang meninggal dunia dalam aksi demo yang berujung ricuh di sejumlah daerah pada bulan Agustus. Beberapa dari mereka meninggal dunia diduga mengalami penyiksaan oleh aparat yang bertugas di lapangan. Kita bicara aksi kekerasan, aksi dan kekerasan. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Saya persilakan untuk maju ke depan. Ini yang menyampaikan poin. Ini frekuensi, ingin teater ataupun teater komedi, silakan. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore rakyat Surabaya. Hari ini kami para pemuda Indonesia, khususnya Kota Surabaya, kami di sini dengan aksi ke-876, aksi Kamisan. Kami di sini untuk memperingati korban yang menjadi korban keganasan para aparat, baik itu aparatur polisi dan TNI. Rakyat dari tanggal 25 hingga tanggal 31 kami melawan putusan kami cuma satu, yaitu tolong tegakkan pemerintahan yang adil, pemerintahan yang sejahtera. Kalian ingat kawan-kawan Herman Hendrawan dan Bimo Petrus Sanukna? Kalian ingat mereka mati dan dihilangkan oleh negara. Hanya karena apa? Hanya karena mereka ingin menuntut Indonesia sejahtera. Meskipun ia tidak punya lagi waktu santai, cuti, dan hilang, hari Minggu hilang dicuri. Ia melihat cinta dimakamkan. Rumah-rumah ibadah penuh polisi. Bahkan rumah ibadah yang bertahun-tahun sudah diruntuhkan atau rumah ibadah yang bertahun-tahun tidak boleh didirikan. Ia melihat cinta dimakamkan. Jalan-jalan penuh polisi, jalan di antara beranda dan ruang makan atau jalan buntu di dalam pikiran. Ia melihat cinta dimakamkan. Halo, kami dari Ibu-Ibu Peduli Surabaya. Sebenarnya kami adalah ini komunitas, tapi sekarang baru berdua aja. Karena memang kita tercetusnya memang baru ketika rame-rame minggu kemarin. Kita merasa was-was ya, gelisah tentang nasib anak-anak kita yang masih kecil-kecil nantinya seperti apa. Kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman di masyarakat itu tidak didengar suaranya, diambil haknya. Jadi bagaimana nanti nasib anak kita. Nah, karena kami bisanya membantu dari segi logistik, makanya kita hari Jumat kemarin waktu demo pertama di Gerahadi kita datang jam 4 sore, kita bawain ransum dan alhamdulillah kita kena gas air mata Mas waktu hari Jumat pertama kali. Tapi itu tidak membuat kita patah semangat. Hari Sabtu kita tetap datang lagi ke Mapolres Tabas untuk membagikan lagi logistik. Harapannya melalui gerakan Ibu Peduli ini menyadarkan bahwa wanita-wanita atau para ibu yang hanya di rumah itu tuh bisa kalau kita melakukan hal yang lain gitu, bisa melakukan aksi nyata melalui komunitas ini. Harapannya nanti kita ke depan itu pengen bikin peduli lingkungan, kemudian peduli kesehatan, peduli anak, lebih yang kayak gitu. Jadi small action yang bisa kita lakukan dari rumah dan itu tidak butuh banyak tenaga dan effort. Itu sih. Boleh untuk sementara kita masih belum tahu sih akan seperti apa wadahnya. Cuman sementara ya kita akan mungkin berjejaring aja di sosial media.
mungkin saling sharing kegelisahan gitu boleh follow di akun Instagram kita di ibupeduli.surabaya. Harapan ke depan itu PR 17+8 segera dilaksanakan ya. PR anak saya PJJ udah kelar semua. Masa DPR nggak nyelesain PR-nya? Terima kasih. Nama saya Franciscus Maximilianus Gabriel Gavrila, itu nama panjangnya. Ada yang mau manggil Frans, ada yang mau manggil Gi, terserah. Keadaan sekarang ini memang ini mungkin titik puncak, salah satu titik puncak dari 15 tahun, Pak, kalau mau dijadikan tolak ukur. Dari 15 tahun ini adalah titik puncak terparah di Indonesia, bahkan di Surabaya. Bahkan sampai kejadian chaos kayak gitu kan itu selama saya setahun di Surabaya, itu adalah chaos yang paling gede selama 15 tahun terakhir ini. Itu berarti adalah kemarahan masyarakat. Udah iget-igetan gitu loh. Kayak gitu sih. Itu yang perlu diwaspadai sama pejabat pemerintah sih gitu. Saya kerasanya yang pertama banyak banget represivitas, entah itu represivitas secara fisik, bahkan mental. Kita memang direpresi secara mental kan dari para pejabat dengan keputusan-keputusan regulasi yang gak jelas gitu, tunjangan yang mau dinaikkan bukan main gitu kan. Itu kayak itu udah nggak masuk akal gitu. Lah sedangkan kita aja untuk mengambil UMR aja itu udah setengah mati. Orang udah dapet 3 juta setengah itu kayak wow banget gitu. Bahwa rantis itu udah anti peluru, udah anti granat gitu. Ketika nabrak nih, aman. Sorry mundur nih. Kenapa harus digas? Harapan pemerintah ke depannya, harapannya harus ada perubahan total, baik itu dari DPR. Jangan dinonaktifkan, langsung pecat aja gitu. Bahkan dari Polri juga langsung pecat aja gitu. Apapun konsekuensinya, memang seperti itu. Dan harus memang, saya juga minta tolong kepada pihak aparatur negara segera tindak jika ada provokator. Siapapun itu, dari manapun itu, segera tindak. Saya Zaldi Maulana dari Kontra Surabaya. Saya benar dari Kontra Surabaya. Saya di sini ya rutin untuk mengikuti aksi Kamisan yang setiap Kamis ada di depan Gedung Gerahadi. Aksi yang sudah dilakuin kawan-kawan sebenarnya dari tahun 2012 hingga saat ini gitu. Ya aksi ini ya terkait juga menuntut keadilan bagi korban-korban kejahatan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini negara itu belum ada komitmen dan belum mau untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, berbagai kasus peristiwa HAM di Indonesia. Udah nggak ada satu diksi yang bisa mengungkapkan perasaan sih sebenarnya, karena ya udah terlalu permasalahan udah tau crowded gitu. Jadi udah nggak ada harapan sebenarnya, harapan masyarakat ke negara ini sebenarnya udah nggak ada gitu kan. Ya saking parahnya negara itu sendiri gitu kan, kekerasan, pembunuhan, pembantaian, terus kemudian kejahatan HAM berat masa lalu belum terselesaikan, kemudian banyak lagi ulah-ulah para pejabat gitu kan yang semakin membuat rakyat marah gitu. Jadi saya udah nggak bisa kata-kata, mungkin ya nggak ada harapan juga, nggak ada kata-kata, ya tetap melawan, satu kata, lawan gitu kan. Saya berharap seluruh masyarakat sipil, seluruh orang-orang yang ada dimanapun di seluruh Indonesia itu melihat bahwasanya negara sedang tidak baik-baik saja, tidak ada kata untuk diam gitu kan. Mari semuanya melawan gitu kan, melawan seluruh kebiadaban, melawan seluruh ketertindasan apa yang dilakukan oleh negara. Kalau Kamisan kita konsisten, mungkin Kamisan nggak ada habisnya nunggu negara mau berkomitmen dan menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM, baru mungkin Kamisan tidak ada ngono kan. Selama Kamisan ada berarti negara masih punya utang terhadap penyelesaian belasan puluhan kasus kejahatan HAM di Indonesia. Kawan-kawan yang telah gugur, kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita yang telah memperjuangkan keadilan hingga titik darah penghabisan, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terkutuklah para aparat biadab, terkutuklah para pejabat biadab, terkutuklah para orang-orang yang telah
sedemikian rupa